Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Kita datang di rumah Tuhan. Satu hal yang kita rindukan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Haleluya. Mari kita pegang kepala kita. Kita mau doa sama-sama di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami ada melangkah ke rumah-Mu Tuhan semua karena penyertaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu memberi yang terbaik lewat pujian kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Engkau melihat hati setiap kami yang merindukan datang beribadah kepada-Mu. Oh haleluya. Tuhan, Engkau melayani setiap kami. Sekiranya ada sesuatu yang berkenan, mari Tuhan ampuni setiap kami, sucikan kuduskan setiap kami, sehingga tidak ada satupun yang menghalangi Tuhan saat kami memuji dan menyembah. Oh haleluya, terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus, mari beracara di dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan hidup ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami mau Tuhan, Engkau yang beracara di tengah kami. Hati kami terbuka, hati kami menyembah, hati kami memuji Engkau. Kami yang merindukan Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memulai ibadah pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita datang kepada-Nya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari katakan puji Dia, agungkan Dia. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu,
sembah Engkau, Yesus. Mari naikkan pujian Engkau, hanya Yesus. Kami mau katakan Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau.
kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik buat setiap kami. Kasih-Mu adalah kasih yang paling terindah yang kami alami, kami rasakan, kami nikmati dalam hidup kami. Karena Engkau rela berkorban menyelamatkan kami, sehingga kami tidak lagi di bawah penghukuman, melainkan ada sebuah jaminan kepastian, keselamatan, anugerah, berkat yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami datang di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kami sampaikan puji-pujian, korban syukur kami kepadamu dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin melalui setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu. 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, mempersilakan untuk Engkau beracara, menjamah melawat setiap kami, memberikan kekuatan yang baru, melimpahkan damai sejahtera sukacita-Mu buat setiap kami. Karena itu kami mau ambil sikap seperti Maria, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga benih firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Yalah Tuhan yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan bagi setiap kami pagi ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Shalom, puji Tuhan. Oke, pagi ini tentunya kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Dan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka dari kitab Mazmur pasal yang ke-53. Mazmur pada pasal yang ke-53 di ayat yang kedua. Mazmur pasal 53 di ayat yang kedua. Itu kalau Alkitab digital memang ayat yang kedua, tapi kalau Alkitab buku itu pada ayat yang ketiga. Ya memang ada perbedaan. Jadi di Alkitab digital Bapak Ibu Saudara itu Mazmur pasal 53 pada ayat yang kedua. Tetapi jika menggunakan Alkitab buku itu Mazmur pasal 53 di ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Amin. Ya. Dikatakan Allah yang ada di surga memandang ke bumi, ke dunia, tempat Bapak Ibu Saudara yang saya hidup. Mengapa Allah memandang? Mengapa Allah melihat? Mengapa Allah memberi perhatian? Karena Allah ingin tahu apakah ada manusia yang berakal budi dan yang mencari Allah. Terjemahan lain berkata yang bijaksana, yang mencari Tuhan. Jadi orang yang mencari Tuhan di mata Tuhan itu adalah orang yang bijaksana, orang yang berakal budi. Berarti kalau saya pakai kalimat yang sebaliknya, orang yang tidak mencari Tuhan, orang yang tidak mau mencari Tuhan, orang yang menolak untuk mencari Tuhan, berarti di mata Tuhan dia adalah orang yang tidak berakal budi, tidak bijaksana. Ya karena yang menilai, yang melihat adalah Tuhan. Jadi kebijaksanaan seseorang di hadapan Tuhan ditentukan apakah dia mau
mencari Tuhan atau tidak. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara saya yang hadir pada pagi ini adalah orang-orang yang rindu untuk mencari Tuhan. Amin. Karena itu kita boleh dikategorikan di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berakal budi. Nah, di dalam mencari Tuhan itu ada urutan langkah. Ya, jadi bicara tentang mencari Tuhan itu ada urutan atau langkahnya. Yang pertama, urutan langkah di dalam mencari Tuhan yang pertama itu dimulai dengan membuat keputusan. Sekali lagi, membuat keputusan. 2 Tawarik pasal yang ke-20 di ayat yang ketiga. 2 Tawarik pasal yang ke-20 di ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Stop sampai situ ya. Saat Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mengapa takut? Kalau Bapak Ibu baca perikop ini menceritakan Yosafat sedang menghadapi sebuah masalah pergumulan yang besar, yang berat, karena negaranya sedang akan diserang dan dihancurkan oleh musuh. Dan musuh ini bukan musuh yang kecil, melainkan musuh yang kuat. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding tentara yang dimiliki oleh Raja Yosafat. Secara manusia, Yosafat tidak mampu mengatasinya. Secara manusia, dihitung, Yosafat pasti kalah. Pasti, itu secara hitungan manusia. Itulah sebabnya membuat Yosafat jadi takut. Takut adalah sesuatu yang manusiawi, wajar. Ketika sesuatu terjadi, kita merasa tidak mampu mengatasinya, muncullah rasa takut. Tetapi yang menjadi pertanyaan, setelah muncul rasa takut, bagaimanakah langkah kita selanjutnya? Apakah kita membiarkan diri kita semakin dikuasai oleh ketakutan? Atau kita bertindak seperti yang dilakukan oleh Yosafat? Saat dia takut, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya suka sekali kata-kata pada ayat ini dikatakan ketika Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang sedang menghantui pikiran dan hati kita, membuat kita mungkin bingung, khawatir, cemas, takut, gelisah, dan sebagainya. Mari bertindak dan melangkah, ambil keputusan seperti yang dilakukan oleh Yosafat, mencari Tuhan. Mazmur pasal 27 di ayat yang ke-8, Mazmur 27 ayat yang ke-8 dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu. Karena firman Tuhan berkata, carilah wajah Tuhan. Ya, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Itu Mazmur 27 ayat 8 berkata seperti itu. Tuhan berkata, carilah wajah-Ku. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan, boleh mencari pertolongan Tuhan, boleh mencari kuasa Tuhan, boleh mencari mujizat Tuhan, boleh. Tetapi jangan cuma itu. Kalau setiap kali saudara datang kepada Tuhan hanya melulu mencari mujizat dan pertolongan saja, kapan kita menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang mengasihi Tuhan? Umat Tuhan yang mengasihi Tuhan seharusnya ketika datang mencari Tuhan bukan melulu untuk pertolongan atau mujizat Tuhan saja, melainkan juga untuk mencari pribadi Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bayangkan kalau saudara punya keluarga, saudara punya teman, setiap kali datang kepada saudara selalu minta pertolongan, selalu. Setiap ketemu, tolong aku ya, aku punya masalah ini. Besoknya ketemu, ngomong lagi begitu, tolong aku ya, aku punya masalah yang lain lagi. Minggu depan ketemu, tolong aku ya, aku punya masalah baru lagi. Bulan depan ketemu, tolong aku ya, kali ini masalahku semakin berat. Loh,
Setiap kali ketemu selalu minta pertolongan. Tidak pernah yang lain. Jujur, kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara bertemu dengan orang yang seperti itu, sampai pada satu titik kita merasa bagaimana? Jenuh, bosan. Orang ini kok setiap kali datang ketemu aku mesti minta tolong, mesti minta bantuan. Tidak pernah datang itu dengan kabar baik, datang itu ingin menunjukkan perhatian kepada aku. Tidak pernah. Setiap kali datang mesti minta tolong. Sudah akan merasa, waduh, ini orang luar biasa ya. Tidak tahu memberi, taunya cuma minta, 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 dan minta. Padahal ucapan kata terima kasih di bahasa Indonesia itu bagus. Maksudnya selain menerima juga kasih. Nah itu siapa ya? Terima, kasih. Jadi jangan cuma meminta, menerima, meminta, menerima. Jangan. Tapi juga harus memberi, kasih, memberi. Ya. Nah karena itu dikatakan firman Tuhan bukan hanya untuk mencari pertolongan Tuhan saja. Boleh mencari pertolongan Tuhan, boleh. Tapi jangan cuma mencari pertolongan Tuhan saja, tapi juga carilah wajah Tuhan. Dan pemazmur berkata, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Ya. Jadi mari buat keputusan yang benar. Ini langkah awal yang paling tepat saat Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi sesuatu, sedang mengalami sesuatu, sedang merasakan sesuatu. Maka langkah awal yang paling tepat dimulai dengan membuat keputusan yang benar, yaitu mencari Tuhan. Bukan hanya mencari pertolongan dan kuasa Tuhan, tapi juga mencari wajah Tuhan, mencari pribadi Tuhan yang menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang belajar mengasihi Tuhan. Yang kedua, setelah kita membuat keputusan mencari Tuhan, maka langkah yang kedua, urutan langkah dalam mencari Tuhan yang kedua adalah bersungguh hati untuk mencari Tuhan. Tidak cukup hanya membuat keputusan, tapi sekarang harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena ada orang yang mencari Tuhan, tapi mencarinya tidak sungguh-sungguh. Mencarinya hanya sekedar, mencarinya hanya asal-asalan, mencarinya hanya sambil lalu. Ada orang yang seperti itu. Tapi orang yang mencari sungguh-sungguh beda. Kalau saudara mencari sebuah barang yang berharga, maka saya percaya kalau barang berharga itu sangat penting buat saudara. Saudara akan cari dengan sungguh-sungguh. Oh, seisi rumah dibongkar semua. Kalau belum ketemu, wah, diobrak-abrik semua. Saudara berjuang, sudah berusaha untuk menemukan barang yang berharga itu. Mengapa? Karena ini berharga buat saya, penting. Saya carinya sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Tapi beda dengan barang yang kurang berharga buat saudara. Barang yang tidak terlalu berharga. Contoh, saya ngambil contoh yang sederhana ya. Uang logam 100 rupiah. Kalau uang logam 100 rupiah itu hilang, tiba-tiba saja mungkin menggelidik, lalu nggak tahu kemana. Saya percaya saudara, mungkin cuma lihat sesaat, ya wis, tidak kelihatan, hilang ya tidak apa-apa. Karena apa? Bukan barang berharga. Kita nggak perlu usaha sungguh-sungguh. Kita nggak perlu berjuang mencari uang logam 100 rupiah. Karena ini bukan barang penting. Ini bukan barang berharga. Tapi kalau barang berharga, misalkan ini saudara punya emas setengah kilo, tahu-tahu hilang. Wah, saya percaya saudara pusing 7 keliling. Ya karena emas setengah kilo itu harganya berapa saudara ya? Kalau hilang, waduh, ini berharga buat saya. Saudara akan cari dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan Tuhan? Saat saudara sudah membuat keputusan mencari Tuhan, masuk langkah yang kedua. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2 Tawarik pasal 16 di ayat yang ke-9 bagian A. 2 Tawarik pasal 16 di ayat yang ke-9 bagian A. Di situ dikatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kata bersungguh hati terhadap Dia itu maksudnya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Maka dikatakan bersungguh hati terhadap Tuhan. Dan orang yang seperti itu dikatakan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Berkat kekuatan diberikan kepada orang yang bersungguh hati, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apakah Tuhan menjadi sesuatu yang berharga buat hidup kita? Kalau Tuhan sesuatu yang berharga, akan sesuatu yang sangat berharga buat hidup kita, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara saya akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak berani cari Tuhan asal-asalan, cari Tuhan sambil lalu. Tidak berani, saudara. Tidak berani, karena Tuhan terlalu berharga buat kita. Kita akan cari dengan sungguh-sungguh. Kita akan cari dengan berjuang. Kita akan cari dengan siap untuk berkorban, karena Tuhan terlalu berharga buat kita. Amin. Terlalu berharga buat kita Tuhan itu, saudara. Ya. Jadi yang kedua, kalau yang pertama diawali dengan membuat keputusan untuk mencari Tuhan, seperti contohnya Raja Yosafat. Lalu yang kedua sekarang kalau sudah buat keputusan, langkah yang kedua, cari Tuhannya harus sungguh-sungguh. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan, tapi sungguh-sungguh, karena Tuhan sangat berharga buat kita. Yang ketiga, yang terakhir, setelah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka yang ketiga, yang terakhir, tetaplah setia mencari Tuhan. Tetaplah setia mencari Tuhan. Ada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi dia sungguh-sungguh mencari hanya periode waktu tertentu. Dia sungguh-sungguh mencari dikala dia membutuhkan pertolongan. Dia sungguh-sungguh mencari dikala dia sedang ada masalah. Atau sebaliknya, dia sungguh-sungguh mencari kalau semua berjalan baik. Ada orang yang seperti itu, saudara. Ya, manusia ini berbeda-beda. Tipenya beda-beda. Ada yang sungguh-sungguh cari Tuhan kalau lagi ada masalah. Tapi ada yang tipe satunya sebaliknya. Sungguh-sungguh cari Tuhan kalau tidak ada masalah. Kalau ada masalah, aduh, aku pusing ini, judek, bete. Ya, sudah aku tidak cari Tuhan. Nanti kalau semua beres, baru aku datang pada Tuhan. Nah, ini manusia itu tipenya macam-macam, saudara. Ya, karena itu Alkitab berikan contoh, ada orang yang berubah setia, tidak lagi setia mencari Tuhan. Ya, nah, karena yaitu tipe manusia itu macam-macam, saudara. Dikatakan dalam kitab Tawarikh, kita lihat sebentar ya. Ini contoh orang yang Raja Uzia, 2 Tawarikh pasal 26 di ayat yang ke-16. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. Ini Raja Uzia namanya ya. Demikian firman Tuhan. Setelah Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Jadi kalau saya pakai kalimat sederhana itu begini. Waktu dia belum sukses, waktu dia mungkin ada pergumulan, dia setia, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika dia sukses, jadi kuat, jadi berhasil, sombong, berubah setia. Jadi ada orang waktu susah, sedih, mengalami masalah, sungguh-sungguh cari Tuhan. Sukses, berhasil, berubah setia. Tapi ada orang yang sebaliknya. Ini contoh di Alkitab ada dalam 2 Tawarikh 28 ayat 22. 2 Tawarikh pasal 28 ayat 22. Ini contoh sebaliknya. 2 Tawarikh 28 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Siapa Raja Ahaz? Raja Ahaz ini adalah cucunya Raja Uzia. Jadi Raja Uzia yang tadi kita baca mencari Tuhan waktu belum berhasil, waktu ada pergumulan mencari Tuhan. Sudah sukses, berhasil, sombong, berubah setia. Lah cucunya Raja Uzia yang bernama Raja Ahaz terbalik.
Waktu keadaan terdesak malah berubah setia, semakin berubah setia. Jadi kalau engkongnya, kakeknya cari Tuhan waktu terjepit, cucunya terjepit malah ninggalkan Tuhan. Nah ini termasuk yang manakah kita? Saya berdoa kita nggak termasuk dua-duanya. Kalau termasuk salah satu ya berarti podo jelek ya kan. Yang satu cari Tuhan waktu ada pergumulan, ada masalah, sukses, lali, lupa sama Tuhan, berubah setia. Yang satu waktu ada pergumulan, malah berubah setia, tinggalkan Tuhan. Mungkin kecewa, mungkin marah sama Tuhan. Wis gak Tuhan-Tuhanan, percuma melok Tuhan yang ngalami kayak seperti ini. Wis gak menyembah Tuhan, gak percaya Tuhan lagi, sia-sia percaya Tuhan. Ada orang seperti itu. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara saya bukan termasuk tipe kedua-duanya, ya. Tapi kita mau cari Tuhan dalam segala waktu, tetap setia mencari Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Waktu ada pergumulan, kesulitan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu sukses diberkati, tetap cari Tuhan sungguh-sungguh, karena Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Ya, Amos 5 ayat yang keempat dikatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara saya sungguh-sungguh cari Tuhan, kita akan hidup. Bukan cuma hidup sekedar bernafas, tapi mengalami kehidupan yang sesungguhnya, hidup dalam rencana Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian akhir dikatakan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian akhir. Allah memberi upah, Allah menyediakan upah, Allah menyediakan berkat buat orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Mazmur 34 ayat yang ke-10, mari kita baca ini sebagai yang terakhir. Setelah ini pelayan-pelayan mimbar dan juga pelayan-pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri untuk kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Mazmur 34 di ayat yang ke-10 dalam Alkitab digital. Tapi kalau dalam Alkitab buku itu Mazmur 34 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan bersama katakan tidak kekurangan sesuatu pun. Yang setuju berkata amin. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Apa yang baik tidak kurang. Damai sejahtera, kebutuhan, apa yang baik, kesehatan dan yang lain tidak kurang bagi orang yang mencari Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan-pelayan perjamuan kudus, pelayan-pelayan mimbar, kita katakan lewat satu pujian, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku cari wajah, tolong LCD, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, dan aku mendengar jawaban-Mu Tuhan. Ku dengar jawaban-Mu, ya, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, lakukan
Kami mau cari wajah-Mu.
Kami membuat keputusan untuk kami datang mencari Engkau ya Tuhan. Karena kami sadar kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa menjalani kehidupan kami tanpa Engkau Tuhan. Karena kami buat keputusan yang benar, menjadi orang-orang yang berakal budi dan bijaksana di hadapan Tuhan, yaitu saat kami datang mencari Engkau. Dan ketika kami mencari Tuhan, kami bukan mencari sambil lalu, kami bukan mencari asal-asalan, tapi kami mencari Engkau dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh, karena Engkau begitu berharga buat kami Tuhan. Dan kami mau tetap setia mencari Engkau sampai akhir hidup kami. Ketika ada masalah pergumulan, kami mencari Engkau. Ketika kami sukses berhasil diberkati luar biasa, kami tetap setia mencari Engkau, karena Engkaulah sumber segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan berkata lebih lanjut akan kebenaran firman yang sudah kami terima bersama pagi ini. Sungguh boleh tertanam, termaterai dalam hati kami. Kami boleh jadi umat-umat Tuhan yang setia mencari Tuhan, yang setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami menerima tubuh dan darah Tuhan, kami adakan pemeriksaan diri, introspeksi diri kami. Sekiranya ada dosa, kesalahan yang sudah kami perbuat, baik lewat pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, pagi ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami minta ampun kepada-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa yang sudah kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami percaya ketika kami dengan sungguh memohon pengampunan-Mu, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Kau berjanji untuk mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Dalam sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini, iman setiap kami semakin diteguhkan. Kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelumnya tentunya protokol kesehatan. Sebentar Pak Rudi Adanto ya. Oke. Protokol kesehatan dijalankan. Semua pelayan berjamaah kudus menggunakan hand sanitizer. Nah, ya. Ya, terima kasih Pak Yogi sudah dibantu. Nah, sekarang silakan pelayan perjamuan mengambil perjamuan dan akan dibagikan kepada jemaat. Jemaat nanti menerima dengan tangan terbuka. Jadi jemaat tidak mengambil, pelayan perjamuan kudus yang mengambilkan, jemaat menerima dengan tangan terbuka, gitu ya, siap untuk menerima. Ya, silakan pelayan perjamuan kudus. Jadi jemaat nanti dengan tangan terbuka menerima. Sekali lagi dimohon jemaat tidak mengambil sendiri, enggak, tapi jemaat siap menerima. Ya. Tentunya dengan tidak bersentuhan. Ya. Nah, nanti ini hosti dan anggur yang sudah diterima. Nanti jemaat yang sudah menerimanya bisa membaca ayat firman Tuhan yang ada di hosti. Jadi di hostinya itu ada ayat firman Tuhan. Nah, itu bisa dibaca. Biar ayat firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, mengingatkan kita, menasehati kita. Ya, jadi jangan dibuka dulu, tapi dibaca ayat firman Tuhannya. Pelayan perjamuan kudus mengambilkan, lalu diberikan kepada jemaat. Dengan tangan terbuka, jemaat siap untuk menerima. Jadi dimohon jemaat tidak mengambil sendiri. Terima kasih. Jemaat tidak mengambil sendiri, tapi para pelayan perjamuan kudus yang mengambilkan dan pelayan perjamuan kudus yang memberikan kepada jemaat dengan tangan yang terbuka siap untuk menerima. Setelah itu jemaat bisa membaca ayat firman Tuhan yang ada di hosti.
Nah, itu di hostinya ada ayat firman Tuhan. Saudara bisa baca. Kalau saudara takut lupa, saudara mau foto, boleh difoto di handphone supaya jadi memori gitu ya, mengingat ini ayat yang aku terima dalam perjamuan kudus hari ini. Ayatnya berkata seperti ini. Puji Tuhan. Setelah jemaat sudah menerima, jemaat bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, jemaat bisa menggunakan hand sanitizer supaya tadi kan tangannya mungkin habis menyentuh apa, sekarang siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dengan tangan yang sudah dibersihkan dengan hand sanitizer. Setelah sudah menggunakan hand sanitizer, maskernya bisa dibuka. Setelah menggunakan hand sanitizer, maskernya bisa dibuka. Karena kalau saudara akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, tidak mungkin menggunakan masker kan. Jadi maskernya bisa dibuka. Setelah masker dibuka, sekarang sudah siap untuk membuka hosti, ya. Oke, semua sudah menerima tubuh dan darah Tuhan ya. Yang di luar juga sudah menerima ya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Tentunya hosti sudah dibuka. Hosti yang sudah dibuka, saudara pegang. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib. Kita akan satukan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi ini, sungguh-sungguh kami umat-Mu yang merindukan Engkau, yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, kami pasti akan menemukan pribadi-Mu. Kami pasti akan mendapatkan kekuatan karena kami bersungguh hati mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang dengan hati yang terarah, hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus, dengan pengorbanannya di atas kayu salib yang membuktikan kasih-Nya yang besar yang sudah dinyatakan kepada setiap kami umat-umat-Mu. Kami umat-umat-Mu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dengan tangan yang tetap terangkat lebih tinggi dari kepala kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita akan makan bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anggur bisa disiapkan. Sudah bisa buka kemasan anggur dengan perlahan-lahan.
sementara hati kita tetap tertuju kepada Tuhan dengan pengorbanannya di atas kayu salib yang membuktikan kasih-Nya begitu besar atas setiap kita. Setelah anggur dibuka, mari kita sekarang angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita, yang menggambarkan, melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Mari bersyukur. Haleluya. Haleluya.
penuh ucapan syukur kepadamu. Kembali kami mendapat kesempatan untuk beribadah. Kami tahu ini bukan hal yang biasa, tapi ini adalah anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Sebab itu kami tidak mau sia-siakan. Sesuai firman-Mu berkata kami mau mencari Tuhan, mengambil keputusan, mencari Tuhan dengan segenap hati kami dengan kesungguhan, dan kami mau tetap bertekun dalam mencari Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan kami boleh berjumpa Engkau muka dengan muka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami diteguhkan juga dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang di tengah-tengah kebimbangan, keraguan-raguan boleh dikuatkan iman percayanya. Dan kami percaya kuasa mujizat Tuhan akan membawa kami kepada pengenalan yang makin sungguh. Pribadi-Mu boleh menjadi milik kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Karena hidup kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati Bapak Gembala, dan kami percaya urapan Tuhan akan terus Engkau tambahkan sehingga hamba-Mu dapat membimbing kami jemaat Tuhan menuju kepada kedewasaan rohani. Sementara kami akan belajar memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya apapun yang kami lakukan, kami percaya semuanya itu karena Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu. Kita katakan ada satu pujian bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukur. Selama hidup kami, sepanjang umur hidup kami akan tetap menyembah-Mu, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami percaya pada pagi hari ini semua kami yang hadir sudah menerima berkat-Mu. Bahkan Tuhan perbesar kapasitas kami supaya kami boleh siap menerima berkat yang lebih lagi yang Tuhan siapkan buat kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Demikian juga mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa. Untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Ibu Runtuh Lalu, Ibu Shelly, Bapak Adi, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan untuk setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan.
Berdoa untuk Ibu Neti dan seluruh keluarga, untuk Ibu Gembala dan seluruh keluarga, di mana anggota keluarga yang dikasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami percaya kekuatan penghiburan yang dari Tuhan mengalir, menguatkan, meneguhkan setiap anggota keluarga, sehingga mereka tidak berlarut dalam duka cita yang mendalam, tapi mereka boleh tetap hidup bersuka cita di dalam Engkau, Allah yang merencanakan dan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Berdoa memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan atas setiap mereka, untuk mereka boleh mengatur, mereka boleh menyelesaikan semua masalah yang terjadi atas bangsa negeri kami Indonesia di dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, rekan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, akan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam iman rohani mereka khususnya. Demikian juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan. Tuhan berkati biarlah setiap apa yang dikerjakan umat-Mu ketika mereka mau belajar berjalan dalam kehendak dan tuntunan-Mu, maka apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hantar kami sampai kami tiba tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama kita berkata amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Sampai